Oke, sudah dibaca ya Bu ya tadi yang di posternya ya Bu ya. Ya. Nah, untuk ini kita di sini belajar Bu, lebih belajar lagi mengenai apa itu ASI, apa itu MPASI dan posyandu. Nah, untuk itu di dalam pertemuan ini ada berapa orang Bu? 20 Bu ya, kalau nggak salah anggotanya Bu ya. Oke, akan saya bagi aja ya Bu ya menjadi 4 kelompok ya Bu ya. Coba Bu, 5 orang ya Bu ya. Untuk kelompok pertama akan saya kasih nama kelompok ASI. Ini ya Bu ya, Ibu ketuanya tuh Ibu Dedek aja. Untuk yang kelompok 2 5 orang ya Bu ya. Akan saya kasih nama kelompok apa ya Bu ya? Kelompok bubur aja ya Bu ya. Oke. Untuk kelompok berikutnya akan saya bagi menjadi kelompok apa lagi Bu? 5 orang lagi ya Bu ya. Kelompok posyandu Bu ya Bu ya. Kelompok posyandu. Untuk berikutnya lagi saya akan kasih nama kelompoknya bubur. Nah, dan satu lagi 5 orang lagi saya kasih namanya kelompok sayuran. Nah, di sini Bu ya, kita akan dijelaskan bagaimana namanya ASI, MPASI dan posyandu. Sudah mengerti Bu? Sudah tahu? Sudah pernah mendengar ya Bu ya namanya ASI, MPASI dan posyandu ya Bu ya? Karena alhamdulillah di sini kan sudah semua punya anak ya Bu ya. Sudah pernah juga menyusui Bu ya. Oke. Untuk kelompok pertama, kelompok ASI tadi ya. Siapa tadi ketuanya? Bu Dede ya. Coba saya nanya, apa itu ASI Bu? Air susu ibu. Air susu ibu. Ibu menyusui Bu? Ya, anak ibu sekarang umur berapa Bu? 3 tahun. 3 tahun, berarti masih menyusul sama ibu atau enggak? Enggak. Oke. Berapa lama ibu ngasihnya ASI kemarin Bu? 2 tahun. Sampai 2 tahun. Oke. Ya Bu, untuk ASI itu memang diberikan dari umur 0 sampai 2 tahun. Ada masalah enggak Bu pada saat menyusui ibu itu? Tidak ada. Tidak ada? Alhamdulillah tidak ada. Oke. Yang lain ada nggak masalahnya ibu-ibu pada saat menyusui? Mungkin kesulitan apa? Tidak ada ya Bu ya? Oh, tidak ada. Oke, kalau tidak ada itu kan Bu ya, kita memberikan ASI itu kan dari 0 sampai 2 tahun. Kalau ASI eksklusif itu tahu nggak Ibu apa itu ASI eksklusif itu? Yang diberikan selama 6 bulan. ASI yang diberikan selama 6 bulan. bulan. Oke, makasih ya Bu jawabannya. Ya, saya jelaskan lagi Bu ya. ASI eksklusif itu adalah ASI cukup ASI saja yang diberikan kepada bayi selama 0 sampai 6 bulan tanpa ada makanan dan minuman penunjang. Jadi cukup ASI-nya aja ya Bu ya. Dikasihnya, jangan dikasih makanan lain Bu, karena itu kaget berpengaruh ya Bu ya. Dianya pada pertumbuhannya kita kan tidak tahu Bu, itu kan masih kecil, jadi mungkin di dalam pencernaannya belum bisa mencerna semua ya Bu ya. Oke. Untuk kelompok ASI sudah mengerti apa itu ASI? Untuk ibu-ibu yang lain sudah mengerti ya Bu ya apa itu ASI ya, kapan diberikannya, sampai umur berapa, dan ASI eksklusif itu juga apa sudah dikasih tahu ya Bu ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan bertanya kepada kelompok bubur. Kelompok bubur. Oke, mana ibu-ibu kelompok bubur? Tadi sudah dijelaskan Bu ya apa itu MPASI. MPASI itu ada yang sudah mengerti Bu apa Bu MPASI itu Bu? Makanan penunjang ASI. Oke, makanan penunjang ASI. Oh ya Bu, terima kasih jawabannya Bu ya. Biasanya diberikan kepada bayi dari umur berapa Bu? Dari umur
6 bulan. 6 bulan. Oke, biar ibu itu kan Bu, ibu punya anak kecil kan kemarin kan Bu ya. Apa Bu pertama kali yang ibu berikan makanan penunjangnya Bu? Buah-buahan. Buah-buahan. Buah apa Bu? Pisang. Pisang. Oke, apa lagi Bu? Selain pisang bisa buah-buah yang lain misalnya Alpukat. alpukat. Iya, itu juga bisa Bu. Alpukat itu juga gizinya juga tinggi Bu. Gitu ya. Terus itu bisa juga buah naga itu. Bagaimana Bu cara ibu mengasih makanan itu atau ibu kasih dalam bentuk keras itu atau gimana Bu? Dihancurin. Dihancurin. Oke. Nah Bu, sebaiknya Bu ya makanan penunjang itu seperti kita kasih pisang tadi Bu ya. Pisangan kita kita hancurkan Bu ya. Terus itu biar dia tidak terlalu kental, kita kasih biar dia encer, mudah ngasihnya kepada bayi kan. Itu kan baru pemula Bu. Jadi kita mengasihkannya itu encer-encer dulu Bu, biar bayi kan mulai mengetahui itu kan makanan penunjang tuh, biar dia terbiasa dulu. Itu bisa kita campur dengan ASI Bu. Kita lumah-lumah kita kasih ASI itu Bu. Itu lebih mudah Bu ngasihkannya kepada bayi Bu. Ya Bu ya. Untuk ibu-ibu yang lain bisa dicoba Bu itu di rumah Bu. Terus itu pernah nggak Bu ngasih makanan penunjang kepada bayi itu anak-anak menjadi alergi? Misalnya Bu ya, gatal-gatal atau itu Bu. Jadi kita harus hati-hati juga Bu ngasih makanan. Tidak semua makanan bisa diterima oleh bayi itu Bu, karena bisa menyebabkan alergi Bu, bisa gatal-gatal atau dianya bisa sakit perut Bu, ya Bu ya. Jadi kita tidak sembarangan Bu harus mengasihnya Bu. Kita lihat dulu Bu bisa atau tidak diterimanya atau tidak oleh bayi itu, ya Bu ya. Mengerti Bu tentang MPASI Bu? Mengerti. Ada pertanyaan sampai sini Bu? Tidak ada. Tidak ada, alhamdulillah kayaknya sudah mengerti semua ya Bu ya, karena sudah punya anak kecil semua ya Bu ya di rumah Bu ya. Oke, untuk kelompok 3, kelompok posyandu. Nah ini juga saya akan bertanya mengenai posyandu. Biasanya posyandu itu dilakukan berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali atau tiap hari Bu? 1 bulan sekali. 1 bulan sekali, oke. Bener Bu, posyandu itu kalau di sini ya Bu ya kita lakukan sebulan sekali ya Bu ya. Biasanya apa aja Bu yang dilakukan di posyandu? Pasti Ibu tahu kan apa kan yang di posyandu, atau tidak dibawa posyandu anaknya Bu? Posyandu terus ya Bu ya, yang rajin ya Bu ya. Oke, biasanya apa aja Bu di posyandu itu kerjanya Bu? Imunisasi ya. Apa Bu? Menimbang. Oke. Selain itu ada lagi Bu? Dikasih vitamin. Bagian vitamin. Ya. Jangan sampai Bu ya anak kita itu tidak dibawa posyandu Bu. Karena di selain posyandu itu kan bermacam-macam untuk kesehatan anak kita dulu ya Bu ya. Apalagi yang namanya imunisasi Bu. Imunisasi itu amat sangat penting Bu. Dari dia lahir sampai dia umur berapa Bu? Biasanya Bu imunisasi Bu? Yang wajib 18 Bu, 18 bulan itu harus lengkap Bu ya Bu ya, imunisasinya Bu ya. Nah kan biasanya Bu ya habis imunisasi itu badan anak bisa panas Bu ya. Nah itu sebenarnya Bu tidak apa-apa Bu, karena memang itu pengaruh aja Bu dari kita dia diberi obat kan Bu ya, namanya untuk kekebalan tubuh Bu, itu tidak apa-apa Bu. Jadi jangan sampai Bu tentang hari ini anaknya sudah imunisasi panas badannya, Ibu tidak mau lagi dibawa posyandu. Jangan Bu, jangan lagi ya Bu ya. Itu apa? Jangan tidak dibawa Bu. Tidak apa-apa Bu, itu cuman reaksi aja Bu itu Bu. Kan dikasih obat juga kan sudahnya kan Bu ya. Jadi jangan khawatir Bu kalau anaknya dari imunisasi itu panas badannya. Itu memang biasa Bu, memang ada kekebalan tubuh masing-masing ya Bu ya. Ya Bu ya. Nanti Ibu
anaknya setelah imunisasi badannya panas, ibu tidak mau lagi ngadengin ke posyandu untuk imunisasi. Jadi itu ya Bu ya, jangan nggak diajak Bu, walaupun itu hanya reaksi obat saja ya Bu ya. Nah, untuk itu di kelompok terakhir tadi saya kasih nama apa? Tadi kasih sama nama sayuran ya. Oke, nama sayuran di sini. Oh ya, sudah mengerti tentang posyandu Bu tadi Bu? Sudah Bu ya, jangan sampai anak tidak bawa posyandu ya Bu. Untuk diimunisasi supaya kita tahu berapa berat badannya, apa naik atau turun, berapa tingginya ya Bu ya, berapa panjangnya anaknya Bu ya, biar kita tahu Bu pertumbuhan anak kita Bu ya. Jangan sampai tidak dibawa posyandu, karena itu adalah syarat kita juga kan, kewajiban ibu di PKH juga kan harus membawa anak ke posyandu untuk menimbang. Oke, kalau sudah mengerti semua tentang posyandu MPASI, saya akan meneruskan tentang kepada kelompok sayur. Kan kita sering tadi sudah belajar ASI, belajar MPASI, posyandu. Nah, sekarang kita bertanya kepada untuk ibunya. Dalam menyusui itu Bu, dalam menyusui itu tuh supaya ASINya berkualitas, supaya ASINya terus ada, ibunya harus berbuat apa? Coba Bu, ibu sebagai ibu yang menyusui kemarin, ibu bagaimana Bu supaya ASINya bagus? Sering makan sayuran, oke. Terus? Oke, makan buah-buahan yang bergizi. Iya Bu, kalau kita sedang hamil, sedang menyusui itu kita harus banyak-banyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran supaya gizinya diserap oleh anak itu juga bagus Bu ya Bu ya. Oke, untuk sampai sini ada yang sudah mengerti semua Bu? Sudah mengerti. Oke, nanti kita akan lanjutkan apa itu ASI eksklusif Bu. Kita bahas mengenai ASI eksklusif itu apa ya Bu ya. Oke, selanjutnya